atas elit. Di episode sebelumnya, Lindong telah berhasil menerobos 2 tingkat sekaligus dan tak disangka Lindong pun juga telah mempermalukan Sikun, pimpinan dari Kekaisaran Jurang Iblis. Ada banyak pulau terapung di dimensi harta karun kuno. Di pulau-pulau ini terdapat banyak reruntuhan sekte dari masa lalu. Ada banyak yang datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Dan di situ ada seseorang yang berkata kepada temannya, kita sudah melewati semua reruntuhan ini di sepanjang jalan, tapi kita tidak menemukan apa-apa. Seseorang pun balas berkata, "Hei, ku dengar ada 3 orang yang berhasil mendapatkan jimat sekte yang lengkap." Yang lain pun menyahut, "Oh, siapa mereka? Mereka beruntung sekali." Orang itu pun lanjut bercerita, ku dengar mereka berasal dari kekaisaran tingkat rendah, dan mereka sekarang sedang dikelilingi oleh kekuatan dari beberapa kekaisaran tingkat tinggi. Dengan membuat orang-orang bodoh itu menyerahkan jimat-jimat itu, mereka dapat masuki reruntuhan sekte untuk mewarisi beberapa keterampilan. Yang lain pun balas berkata, "Kekaisaran tingkat rendah, mereka beruntung untuk menemukan beberapa jimat, tapi mereka hanya tidak memiliki takdir untuk menikmatinya." Emang dari kekaisaran mana mereka? Orang tadi pun menjawab, "Kurasa sih namanya Kekaisaran Dayan." Siapa yang peduli dengan kekaisaran tingkat rendah? Orang-orang malang ini hanya bisa menangis sekarang. Sontak orang-orang itu pun lalu tertawa berjamaah dengan terbahak. Tapi tiba-tiba saja, kini muncul tangan besar yang akan menangkap sesuatu dan grup. Seketika tangan besar itu langsung menangkap orang-orang itu. Lalu kini muncul seseorang yang berkata, "Hei, di mana lokasi reruntuhan sekte itu?" Orang-orang itu pun jadi terkejut dan berkata, "Kekuatan ini tahap 1 Yuan Nirwana." Dan karena mereka sangat ketakutan, mereka pun segera memberitahunya dengan berkata, "Tempatnya di arah barat daya dari sini. Energi barrier masih melindungi reruntuhannya." Seseorang misterius itu pun segera melepaskan cengkeramannya. Ketika orang itu pun segera bertanya, "Tuan, bolehkah kami tahu dari kekaisaran tingkat tinggi mana Anda berasal?" Orang misterius itu pun menjawab, "Aku." Bisa ditebak kan orang misterius itu siapa? Ya jelas Lindong lah. Lindong pun lanjut berkata, "Aku berasal dari kekaisaran tingkat rendah yang sedang kalian bicarakan, yaitu Kekaisaran Dayan." Lindong pun segera pergi menuju lokasi yang dituju. Melihat hal itu, ketika orang itu pun jadi berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ketika orang itu ternyata memiliki seseorang yang begitu kuat di belakang mereka. Tapi mencoba untuk melindungi jimat dari kerajaan tingkat tinggi bukanlah tugas yang mudah. Pulau ini jauh lebih besar dari pulau-pulau lainnya yang pernah Lindong lihat sebelumnya. Di pulau ini terdapat sebuah aula kuno milik sekte awan surgawi yang merupakan salah satu sekte penjaga aliansi. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan keterampilan di sini, dia pasti bisa bertahan. Dengan begitu, banyak yang mengawasi ketiga orang itu. Ketiga orang ini masing-masing memegang sepotong jimat, dan mereka tidak lain adalah Moling dan timnya. Moling, Zhangman, dan Duyun. Ketiga rekan Lindong itu saat ini tampak begitu cemas dan tertekan karena mereka saat ini telah terkepung. Duyun pun berkata, "Kami hanya berada di tahap setengah laka nirwana. Kami bahkan tidak bisa melarikan diri di depan semua kekaisaran tingkat tinggi ini. Apa rencananya?" Tanyanya kepada Moling. Sedangkan Moling berkata, "Kita telah menunda cukup lama untuk keluar dari sini. Jika Lindong tahu, dia pasti akan datang untuk kita." Zhangman pun menyahut, "Situasinya terlihat buruk. Bahkan jika Lindong datang, dia mungkin terseret ke dalam semua masalah ini. Dia telah memberi kita banyak bantuan." Duyun pun lanjut berkata, "Dalam kasus terburuk, kita hanya bisa menyerahkan jimat-jimatnya. Menjaga nyawa kita lebih penting di sini. Anggap saja kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan warisannya." Moling pun lalu menatap tajam dan berkata, "Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan jalan keluar yang mudah. Mereka hanya aliansi sementara antara 4 kekaisaran tingkat tinggi. Hubungan mereka tidak terlalu dekat dan itu bisa menjadi celah." Salah seorang di situ berkata, "Apa? Kalian sudah memikirkannya?" Dan kini Moling pun mulai memprovokasi mereka dengan berkata, "Aku tahu kami tidak berdaya untuk mempertahankan jimat-jimat ini. Kami bisa menyerahkannya jika kalian mau. Tapi kami hanya mempunyai 3 jimat. Bagaimana kalian akan membaginya?"
Pertanyaan itu jelas membuat mereka kesal, dan salah satu pun langsung menjawab, kau mau menabur perselisihan ya? Sungguh rencana yang hebat. Orang baju coklat pun lalu berteriak, bagaimana kami membaginya? Itu bukan urusan kalian. Cepat serahkan jimat-jimat itu. Meskipun melihat jimat-jimat itu membuat emosi batin mereka melonjak, mereka semua menahan diri untuk tidak melakukan langkah terlebih dulu. Jika salah satu dari mereka mencoba mengambilnya untuk dirinya sendiri, dia akan diserang oleh 3 lainnya. Tampaknya ada kesepakatan tak terucapkan ketika mereka bersiap untuk mendapatkan jimat-jimatnya. Tapi tiba-tiba saja, mauvet, jimat-jimat itu pun memantul kembali. Jelas hal itu membuat semuanya pun terkejut. Jimat itu pun meluncur deras ke arah seseorang. Orang jaket coklat pun jadi sangat marah dan berteriak, siapa itu? Tunjukkan dirimu sekarang. Dan kini terdengar suara Lindong yang berkata, kami mungkin dari kekaisaran tingkat rendah. Tapi tidakkah kalian berpikir terlalu tinggi tentang diri kalian sendiri jika kalian secara terbuka datang untuk merebut ini semua dari kami? Zhang Man, Moling, dan Duyun pun jelas sangat kaget mendengarnya. Suara yang tidak asing ini, ucap mereka, Deng. Lindong, akhirnya kau datang, teriak Moling. Di pulau terapung, semua mata tertuju pada 2 orang yang baru saja tiba. Setelah melihat Lindong, Moling dan trionya merasakan kegembiraan dan kecemasan. Karena saat ini Moling merasa, mungkin jika mereka bekerja sama, bahkan Lindong pun bisa berada dalam bahaya. Orang baju coklat yang ternyata namanya adalah Qin Shen dengan ranah 1 Yuan Nirwana pun tanpa memperhatikan Lindong dan berkata, oh, jadi ini si Lindong yang berani berselisih dengan kekaisaran jurang iblis itu ya? Kok tampaknya kayak biasa saja ya? Tapi ia pun segera melihat pimpinan kekaisaran lain menjadi sangat waspada dengan kedatangan Lindong. Ia pun lanjut berkata, Lindong, kau tidak memenuhi syarat untuk mencampuri urusan kami di sini. Kami masih bisa mengampunimu jika kau segera pergi dari sini. Lindong pun dengan tenang balas berkata, jimat ini adalah untuk mereka yang ditakdirkan untuk menemukannya. Dan karena ketiga temanku lah yang telah menemukannya, jadi wajar dong jika mereka lah yang seharusnya memperoleh keuntungannya. Perilakumu terlalu mendominasi di sini. Jelas perkataan Lindong itu membuat Qin Shen sangat murka. Apalagi ia belum tahu kekuatan Lindong. Ia pun berteriak, berhentilah bermain-main. Sejak kau melawan kekaisaran jurang iblis, tidak ada orang lain yang dapat kau andalkan. Bahkan, si Sikun sudah mencapai tahap 2 Yuan Nirwana. Jika dia tahu di mana kau berada, kau pasti sudah lama mati. Dan kau masih berani bersikap kurang ajar di sini. Moling pun tampak cemas karena menurutnya saat ini Lindong dalam bahaya yang besar. Ia pun segera berkata kepada Lindong, Lindong, kami tidak butuh lagi jimat-jimat ini. Berikan saja kepada mereka dan ayo kita pergi dari sini. Qin Shen pun menyahut, teman-temanmu tahu posisi mereka. Serahkan jimat-jimatnya dan nyalah. Lindong pun hanya tersenyum dan berkata di dalam hati, sepertinya dia sombong karena belum mengetahui berita terbaru deh. Lindong pun kini lanjut menarik jimat-jimat itu ke tangannya dan berkata, jimatnya ada di sini. Ini menjadi milikmu jika kau bisa mengambilnya. Qin Shen pun langsung menatap tajam dan berkata, kau mau mempermainkanku? Hei nak, sepertinya menjadi terkenal membuatmu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Qin Shen pun segera melesat untuk menyerang Lindong. Lumpuhkan dia dalam satu gerakan, lalu ambil jimatnya, ucapnya dalam hati. Dan singa api. Seketika kini muncul singa api yang besar dan akan menyambar Lindong. Lindong begini juga bersiap menghadapi serangan itu. Para pimpinan kekaisaran yang lain pun tampak bertanya-tanya bagaimana Lindong akan menghadapinya. Dan benar, Lindong begini meledakkan singa api itu. Qin Shen pun hanya bisa menutup wajahnya untuk melindungi ledakan itu dan berkata, apa yang terjadi? Dia menghancurkannya dengan begitu mudah. Sedangkan Lindong pun berkata, kemampuanmu segini doang ya, memalukan sekali. Dan maduar. Lindong pun kini memukul wajah Qin Shen dengan keras hingga giginya protol dan wajahnya bonyok. Orang rambut panjang itu pun berkata, si Qin Shen, dia mendapat tamparan di wajahnya. Padahal dia adalah master tahap 1 Yuan Nirwana. Sepertinya kabar itu benar adanya. Dan kini Qin Shen pun sudah terkapar di tanah. Lindong pun lalu mengatakan,
Hei, asal kau tahu ya, aku baru bertemu Sikun belum lama ini. Dan kurasa Kekaisaran Jurang Iblis akan tidur untuk sementara waktu. Jadi, kamu gak usah khawatir kalau aku akan diincar oleh mereka. Jelas perkataan itu membuat Kinsen kaget dan berkata, apa? Dia sudah mengalahkan Sikun? Lindong pun lalu mengatakan kepada semuanya, jimat-jimat ini ditemukan oleh temanku lebih dulu. Kalian tidak memiliki hak dalam situasi apapun untuk mengambilnya dari mereka. Apa yang telah kukatakan sejauh ini? Apakah kalian setuju denganku? Master rambut panjang di situ pun menjadi sangat menyegani Lindong dan berkata, ternyata mereka teman Lindong. Dalam hal ini, kami tidak akan berkata apa-apa lagi. Kinsen pun kini mulai berdiri dan dengan tatapan sinis ia berkata, orang-orang ini sudah tahu bahwa Lindong telah mengalahkan Sikun. Jadi mereka hanya mengawasi dan menungguku untuk menguji kekuatannya. Sial, aku tidak akan bekerja lagi dengan mereka lain kali. Sedangkan Moling yang masih kagum dengan kekuatan Lindong pun berkata, apakah semuanya sudah berakhir sekarang? Apakah mereka takut dengan kekuatan Lindong? Dan tiba-tiba saja, kini datang seorang wanita bersama pria yang langsung berkata, Lindong, kau telah berubah hanya dalam hitungan hari. Dalam waktu yang begitu singkat, kau telah membuat banyak kemajuan. Kedatangan itu membuat ketiga preman tadi langsung tampak ketakutan dan berkata, astaga, mereka benar-benar datang ke sini. Sekarang kami tidak bisa ikut campur untuk urusan ini. Wajah Lindong pun tambah serius dan berkata, menilai dari reaksi mereka, orang-orang ini pasti tidak mudah untuk dihadapi. Dan ternyata itu adalah Mu Hongling yang bersama dengan seorang pria. Orang-orang pun tampak terpesona dengan kecantikan Mu Hongling. Dan pria rambut putih, rekan Mu Hongling pun kini langsung menyapa Lindong dan berkata, Lindong, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Lindong pun segera merasakan kalau pria itu cukup berbahaya. Sedangkan para orang-orang di situ yang ternyata bawaan dari pria itu pun berkomentar, bocah ini menjawab Bos dengan setengah hati. Karena Bos tidak marah, kami hanya akan mengamati untuk saat ini. Dan kini Mu Hongling pun dengan genitnya berkata, Lindong, kau menendangku keluar dari dimensi kunci kuno terakhir kali. Apa kamu tidak punya niat untuk menebus kesalahanmu padaku? Mu Hongling pun mulai menebarkan pesonanya dengan mengangkat kedua tangannya dan lanjut berkata, menurut rencanaku, jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan memberimu pelajaran dengan baik. Tapi kelihatannya mungkin agak sulit untuk melakukan itu sekarang. Lidahmu jadi tersipu dan berkata, apalagi yang ia rencanakan? Mu Hongling dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak tahap 1 Yuan Nirwana. Namun di matanya, kekuatan Lindong masihlah kurang. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan bahkan petarung tahap 2 Yuan Nirwana. Lindong pun kini balas mengatakan kepada Hongling, aku tidak punya pilihan atas apa yang terjadi terakhir kali. Dan kini pria rambut putih pun menyahut, Hongling hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Namaku Liu Bai. Mendengar nama itu, Lindong pun jadi terkejut dan berkata, Liu Bai? Salah satu dari 4 penguasa dari wilayah barat laut. Sang monster tombak Liu Bai. Dia adalah seorang yang cukup kuat untuk berada di ranking Nirwana. Lindong pun segera memberi salam dan berkata, aku telah banyak mendengar nama Anda. Karena Anda berada di sini, apa Anda tertarik dengan runtuhan ini juga? Liu Bai pun menjawab, sekte awan surgawi sebagai salah satu sekte penjaga pasti merupakan sekte yang kuat. Tapi keterampilan mereka tidak diperlukan bagi kami. Liu Bai pun kini langsung memeluk Lindong dan berkata, alasan kami kesini hanya untuk berteman denganmu. Lindong pun jadi sangat kaget dengan perkataan dan tingkah Liu Bai itu. Melihat hal itu, seorang perempuan rambut ungu pun berkata, ya ampun, dia memperhatikan si Lindong. Jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang berani melawan Lindong. Lindong terkena peluk oleh seorang pria pun seketika jadi terlihat panik dan berkata, suatu kehormatan bisa mendengar hal ini dari saudara Liu Bai. Tapi tolong jangan tiba-tiba begitu mendekat seperti ini dong. Liu Bai pun lalu berkata, saudara Lindong, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di kota harta karun kuno. Kita bahkan mungkin perlu bekerja sama ketika saatnya tiba. Dan kini Liu Bai pun pergi dari situ. Di saat terbang, para bawahan Liu Bai pun jadi bertanya, saudara Liu Bai, kau tampaknya sangat menghargai Lindong. Apa dia benar-benar memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kita?
Bahkan jika dia berhasil mengalahkan Shikun, itu sungguh tidak ada istimewanya. Setiap dari kita lebih kuat dari Shikun. Aku tidak bisa membayangkan bekerja sama dengan dia. Muling pun lalu menyahut, anak itu tidak sesederhana kelihatannya. Kalian pikir sangat mudah untuk menyingkirkan Mu Hongling yang hebat. Anak itu menendangku dari ruang dimensi kunci rahasia kuno. Setelah bertahun-tahun, hanya dia satu-satunya orang yang berani memperlakukanku seperti itu. Liu Bei pun menambahkan, saat itu di medan perang kuno, kekuatannya hanya berada di hasil besar nirwana. Dan jelas bahwa dia tidak melewati kesengsaraan angin dan petir berdasarkan energi mentalnya saat itu. Tapi sekarang, dia hanya berlatih selama 2 hari di Sungai Pil. Dia tidak hanya mencapai tahap nirwana, tapi dia juga lolos dari kesengsaraan nirwana. Dia seharusnya juga melewati kesengsaraan angin dan petir pada saat yang bersamaan. Untuk dapat melewati 2 kesengsaraan besar pada saat yang bersamaan, apa ada yang masih berpikir dia bukanlah apa-apa? Para bawahan Liu Bei pun kini jadi terdiam dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Bagaimana mungkin, ujar mereka dalam hati. Sementara kini, Lindong pun mengembalikan jimat yang direbutnya kepada rekan-rekannya dan berkata, kalian dapat menyimpan warisan dari sekte ini. Aku harus pergi mencari yang lain. Biarkan aku mengantar kalian untuk memulai prosesnya. Aku akan pergi ke bagian harta karun kuno yang lebih dalam setelah itu. Mendengar hal itu, Moling pun berkata di dalam hati, ketika kami pertama kali meninggalkan Kekaisaran Dayan, ayah mengatakan padaku sebelumnya agar kami memilih untuk mengikutimu. Kurasa dia memang sangat benar. Sedangkan Duyunmu kini jadi terkejut melihat Xiaoyan dan bertanya, ini siapa? Lindong pun segera memperkenalkan Xiaoyan kepada rekan-rekannya dan berkata, ini adalah saudara Xiaoyan. Kalian pernah bertemu sebelumnya kok. Dia adalah macan terbang yang selalu mengikutiku itu. Setelah mencapai tahap nirwana, dia mencapai bentuk humanoidnya. Seketika rekan Lindong pun jadi melongo dan berkata, tahap nirwana? Bahkan tunggangan iblisnya pun berhasil mencapai level seperti itu. Dengan menggunakan jimatnya, Moling dan timnya berubah menjadi sinar cahaya yang aneh dan membentuk celah di penghalang yang melindungi reruntuhan, dan mereka memasuki reruntuhan. Sementara yang lainnya hanya menyaksikan dengan rasa iri, dan para penonton di luar reruntuhan pun mulai meninggalkan tempat itu. Lindong dan yang lainnya mulai mengamati reruntuhan yang berada tepat di depan mereka. Mereka pun jadi bertanya, apakah ini sekte kuno? Dan kini terlihat cahaya pun mulai berputar-putar mengarah ke dinding kuno besar itu. Lindong mulai berkata, sepertinya akan segera dimulai. Sedangkan Moling pun berkata, 3 sinar cahaya datang kepada kami. Sepertinya kami akan dibawa ke dimensi itu. Kami mungkin akan berpisah dari Lindong sekali lagi. Dan siapa yang akan tahu kapan kita akan bertemu lagi. Dan tiba-tiba saja Moling tak bisa menahan rasa kagumnya kepada Lindong. Ia pun dengan cepat langsung memeluk Lindong sambil berkata, Lindong, ini semua berkatmu. Merupakan berkah bagi kami memiliki saudara yang hebat sepertimu. Kuharap di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan kita bisa bertarung bersama. Dan maklap, mereka bertiga pun kini seketika menghilang. Lindong pun di situ masih terkaget-kaget karena bahkan di hari yang sama ia telah dipeluk oleh 2 pria. Sementara itu, tembok besar itu pun mulai mengeluarkan tulisan. Lindong pun berkata, sesuatu tertulis di tablet batu itu. 16 sekte penjaga. Sekte awan ini pasti salah satu dari mereka. 4 besar sekte kuno. Ini pasti peringkat tertinggi dalam aliansi. Sepertinya warisan yang paling berharga di harta karun kuno ini pasti dari mereka berempat. Liu Bei dan yang lainnya pasti mengincar harta ini juga. Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku harus mendapatkan salah satu dari keempatnya sehingga perjalanan ini tidak akan sia-sia. Dan cerita pun tamat. Untuk season 5, kita buat sampai sini dulu ya guys. Tapi gak usah khawatir, besok kita akan secepatnya untuk meneruskan season 6-nya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.